Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enuger Andarista dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2022 dengan NIM 2022-0240. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah resume materi selama satu semester 6, yakni dari mata kuliah AIK 5. Jadi, pada bab pertama itu pernikahan dan talak. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Syaratnya adalah kedua calon mempelai harus muslim, kedua calon mempelai harus berusia dewasa, kedua calon mempelai harus sehat jasmani dan rohani, kedua calon mempelai harus tidak memiliki hubungan darah atau susuan. Jadi selanjutnya adalah talak. Talak adalah pengucapan kata-kata yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan. Adapun syaratnya yakni suami yang mengucapkan talak harus berusia dewasa dan sehat akal. Istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak hamil. Adapun jenisnya yaitu talak raj'i atau dapat dirujuki, talak bain tidak dapat dirujuki, dan talak tafwid diberikan kepada istri. Adapun tata caranya yaitu suami mengucapkan kata-kata talak secara langsung atau tidak langsung. Istri menerima pengucapan talak yang menandatanganinya. Suami dan istri melakukan proses rujuk atau cerai. Perbedaan pernikahan dan talak. Adapun tujuannya yaitu pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Sedangkan talak bertujuan untuk memutuskan ikatan pernikahan yang telah dibuat sebelumnya. Prosesnya yaitu pernikahan melibatkan proses ijab dan kabul, sedangkan talak melibatkan proses pengucapan kata-kata talak. Dampaknya, pernikahan membentuk keluarga yang baru, sedangkan talak memutuskan ikatan pernikahan yang membentuk kehidupan baru bagi suami dan istri. Bab 2 adalah kewarisan. Kewarisan adalah proses pemindahan hak milik atau harta benda orang yang telah meninggal atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris. Dasar hukum kewarisan adalah Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 7-12, Quran Surah Al-Baqarah ayat 180, hadis Nabi Muhammad SAW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ahli waris. Ahli waris adalah seorang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Ahli waris dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni ahli waris wajib atau faraid, orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan ketentuan agama, seperti istri, suami, anak, orang tua, dan saudara. Ahli waris pilihan atau mawali, orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan kehendak pewaris, seperti teman atau kerabat. Bagian harta warisan. Bagian harta warisan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu bagi yang istri atau suami 1/8 dari harta warisan, bagi yang anak 2/3 dari harta warisan, bagian orang tua 1/6 dari harta warisan, dan bagian saudara 1/6 dari harta warisan. Proses pewarisan. Proses pewarisan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pembacaan surat wasiat atau jika ada, pengumuman kematian pewaris, pembagian panitia, pembagian harta warisan kepada ahli waris. Jadi kesimpulannya teman-teman, kewarisan adalah proses pemindahan hak milik atau harta benda dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Bab 3 adalah wasiat. Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkan dan dilakukan yang diberikan setelah mereka meninggal. Tujuannya menjelaskan keinginan pewaris tentang pembagian harta warisan. Kedua, menunjuk pelaksana wasiat, wali atau eksekutor, menentukan bagian harta warisan untuk ahli waris atau orang lain. Ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris ya teman-teman.
Syarat wasiat yaitu pewaris harus berusaha, dewasa, dan sehat akal. Pewaris harus memiliki harta yang dapat diwariskan. Wasiat harus dibuat secara sukarela dan tidak dipaksa. Jenis wasiat yaitu wasiat wajib atau faraid, wasiat yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan agama, wasiat pilihan atau mawali, wasiat yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan kehendak pewaris. Pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh pewaris untuk melaksanakan wasiatnya. Pelaksana wasiat dapat berupa wali orang tua oleh pewaris untuk melaksanakan wasiatnya, eksekutor orang yang ditunjuk oleh pewaris untuk melaksanakan wasiatnya dalam hal harta warisan. Bab 4 adalah hibah. Hibah adalah pemberian harta atau benda dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan. Syarat hibah, pemberi hibah atau wahib harus berusia dewasa dan sehat akal. Penerima hibah atau mahwud harus berusaha dewasa dan memiliki wali. Hibah harus dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan. Hibah harus jelas dan spesifik tentang harta atau benda yang diberikan. Jenis hibah, hibah langsung, pemberian harta atau benda secara langsung. Hibah tidak langsung, pemberian harta atau benda melalui perantara. Akibat hukum hibah, hibah dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat. Hibah tidak dapat dibatalkan jika telah disetujui oleh penerima. Hibah dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan harta atau benda. Bab 5. Wakaf. Wakaf adalah pemberian harta atau benda oleh seorang kepada umum atau lembaga untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Syarat wakaf. Pewakaf, orang yang mewakafkan harus berusia dewasa dan sehat akal. Harta atau benda yang diwakafkan harus memiliki pewakaf. Wakaf harus dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan. Tujuan wakaf harus jelas dan spesifik. Jenis dari wakaf yaitu wakaf tunai, pemberian harta atau benda secara langsung. Wakaf tidak tunai, pemberian harta atau benda melalui perantara. Wakaf abadi, wakaf yang diberikan untuk selamanya. Manfaat wakaf meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial, membantu memenuhi kebutuhan umum, dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bab 6. Hita Perjuangan Muhammadiyah. Hita Perjuangan Muhammadiyah. Hita adalah rencana strategis atau visi perjuangan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Tujuan Hita adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Visi Hita. Visi Hita adalah menjadi gerakan Islam yang terdepan dalam membangun masyarakat madani yang berkeadilan, beradab, dan bermoral tinggi. Misi Hita. Misi Hita adalah menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam dan murni secara mendalam, membangun dan mengembangkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa negara. Adapun strategi Hita adalah penguatan kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan program, pengembangan jaringan dan kerjasama. Implementasi Hita dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan jaringan dan kerjasama, peningkatan kualitas pelayanan. Mungkin cukup sekian resume dari 6 bab materi AIK 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Anugerah Andarista mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.